Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang senantiasa telah memberikan kita banyak kenikmatan, rahmatan serta hidayahnya. Sebagian nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hadza haqqal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan tema apakah sholat berjamaah itu wajib di masjid? Karena sebagian dari kita belum mengetahui atau mungkin belum paham apakah hukum sholat berjamaah di masjid itu, apakah wajib atau bisa di rumah. Mari kita simak bersama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan a'ma qala, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid, fa hal li min rukhsah an usolli fi baiti? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida'a bis shalah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Berdasarkan hadis itu, ada seorang buta menemani Nabi Muhammad, menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk sholat di rumah? Maka dengan tegas Rasulullah pun bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat, mendengar azan? Kemudian laki-laki itu menjawab, iya. Beliau berkata dengan tegasnya, kalau begitu penuhilah panggilan tersebut, hadiri sholat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim yang sudah bisa dipastikan kesahihannya. Menurut hadis ini atau berdasarkan daripada hadis ini, maka sholat berjamaah itu hukumnya wajib ain. Karena seorang yang buta pun itu wajib
berjamaah ketika atau sepanjang ia mendengar seruan azan. Lalu bagaimana dengan kita yang diberikan kesempurnaan, artinya diberikan banyak kenikmatan, bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, sehat walafiat. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, telah kita ketahui bersama bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib ain bagi kaum lelaki. Namun, apakah sholat berjamaah wajib dilaksanakan di masjid? Ataukah sudah gugur kewajiban sholat jamaah walaupun tidak dilakukan di masjid? Dalil wajibnya sholat berjamaah di masjid yang rajin, sholat berjamaah wajib dilaksanakan. Kecuali jika ada dzur untuk tidak melaksanakannya. Wajibnya sholat berjamaah di masjid ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu diantaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghadwa wal asal. Rijalan la tulhihim tijaratan wala bai'an an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 36-37. Yang kalau kita lihat ayat ini adalah bahwa sangatlah Allah menyeru, memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya yang beragama Islam untuk segera pergi ke masjid ketika mendengar suara azan, walaupun mereka sedang beraktivitas apapun, maka segera tinggalkan dan pergilah ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menyebut dua ayat di atas, beliau mengatakan, dalam dua ayat yang mulia ini terdapat penekanan untuk ibadah di masjid dan memakmurkannya. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang melakukannya dengan pahala besar. Maka terdapat celaan bagi orang yang tidak menghadiri masjid untuk sholat berjamaah di sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amara bis shalah wa taqamu thumma amara rajulan fa yusalli bin nas thumma antaqa ma'i birijal ma'hum asmi min khatab ila qaumi la yashhaduna as-shalah fa akhraqa alaihim yatu buyutahum bin nar." Sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang sholat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah, lalu aku bakar rumahnya. Subhanallah, hadis riwayat Bukhari. Sungguh sangat-sangat dianjurkan sholat jamaah karena begitu pentingnya, begitu besar pahalanya, dan bahkan diwajibkan oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu ada beberapa contoh yang tidak sholat berjamaah, kemudian ada beberapa tindakan yang beliau lakukan. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang tidak menghadiri sholat jamaah masjid, maka menunjukkan bahwa sholat berjamaah wajib dilakukan di masjid. Telah kita sampaikan hadis ini dan alasan mengapa beliau tidak melakukannya. Yang di masjid-masjid di sini adalah bukan harus masjid, tapi bisa juga dengan musola, artinya tempat-tempat yang memang disiapkan untuk sholat berjamaah seperti masjid dan musola. Itu adalah kedudukannya sama. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man samingan nida'a walam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar azan namun tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Ini artinya adalah bahwasanya kalau kita mendengar azan namun kita tidak mendatanginya atau tidak ikut sholat berjamaah, itu kita dianggap tidak melaksanakan sholat. Allahu a'lam bishawab. Sholatu wa zakat wa raka'u ma'a rafiqin. Berikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ini dikandung maksud bahwa jikalau kita mendapatkan sebuah ilmu walaupun hanya satu ayat, maka sampaikanlah kepada orang lain. Akhirul kiram rahimakumullah. Terima kasih sudah mendengarkan atau mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.